padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Telah nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sama puji dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah.
yang duduk di tangan. Aku muliakan dan Tuhan bukan, Kau layani sembahyang, Kau layani sembahyang, Kau layani Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biarkan ibadah kami berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Kiranya juga jemaat-Mu yang dalam perjalanan Bapak. Kiranya Engkau menyampaikan tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk seluruh jemaat. Mungkin kita belum sempat ketemu di awal tahun. Kami mau mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh jemaat. Kita mau memuji Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu lagu sekolah minggu. Tapi tidak ada salahnya kita menyanyikan di tempat ini. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil Lagi dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Lagi dari awal semua jemaat boleh bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. lagi ku jawab. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. kita mau bergirang bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah mencintai kita dulu. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus
memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya di tahun yang baru ini kita punya semangat yang baru. Kita semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa memujikan nama Tuhan. Amin. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan Katakan ini tahun. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kami menyembah. Kau
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada. Kami yakin percaya Tuhan ini semua karena anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami lebih semangat lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Kami lebih bersuka cita Tuhan dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kasih setiamu yang tak pernah putus-putusnya bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan.
pada siang hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, biar firman yang akan disampaikan nanti tidak lalu dengan sia-sia, melainkan menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar Tuhan yang memberkati ya Tuhan, biar dia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin memberikan korban persembahan kami, biar Engkau yang menilik dan memberkati setiap persembahan kami, dan biar persembahan kami dipergunakan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap memberi korban persembahan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya undang yang bertugas. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah besar. Dan serahkan kepada Bapak Gembala. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang besar. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu di minggu pertama di tahun 2021. Mari para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Dan kita bersyukur karena tahun ini adalah tahun rahmat buat kita semua. Apapun itu, sekalipun baru hari ketiga kita di tahun ini, tapi kita percaya ini tahun berkat.
Karena banyak teman-teman kita, saudara kita yang tidak sampai tahun ini, kita bisa sampai. Ini anugerah berkat Tuhan buat kita semua. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan minggu pertama di 2021 ini. Saya sudah berkata bahwa kita akan habisi cerita tentang kelahiran Yesus. Kita membuka Lukas pasal 2. Minggu lalu saudara yang hadir di sini saya cerita tentang Yesus lahir di Bethlehem, di kandang di kota Bethlehem, di mana kata Alkitab mereka akhirnya tidak ada tempat rumah penginapan. Saya bilang hari itu pada full semua karena orang sedang sibuk untuk menjadikan rumah mereka tempat penginapan karena lagi ramai, ada sensus penduduk besar-besaran di dunia waktu itu. Dan Maria Yusuf tidak dapat penginapan, tidak ada tempat. Padahal mereka ada di rumah saudara mereka sendiri, di kampung mereka sendiri. Baik, kita akan lihat bagian berikut setelah Yesus lahir di kandang, maka ayat 8. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Berarti ini lawatan hebat karena ketika malaikat datang ada sinar kemuliaan. Haleluya. Buat para gembala. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika Yesus lahir, maka berita kelahiran itu disampaikan sebagai berita Natal. Jadi berita Natal itu yang cerita, yang sampaikan adalah para malaikat. Haleluya. Siapa yang menceritakan berita Natal pertama di dunia? Malaikat, bukan manusia. Siapa orang-orang yang mendapat berita Natal pertama? Jawabannya adalah para gembala. Siapa para gembala ini? Para gembala adalah orang-orang yang menjaga ternak peliharaan. Bahkan pada waktu mereka sedang menjaga di tengah malam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut penggalian Alkitab para gembala adalah orang-orang dalam strata terendah. Orang-orang dengan pekerjaan yang paling hina menjadi gembala. Bapak Ibu, itu sebabnya Tuhan menempatkan dirinya sebagai gembala ya. Kita domba-dombanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah begini, kenapa Tuhan tidak sampaikan berita Natal pertama kepada orang lain selain para gembala? Bukankah kalau saudara hadir minggu lalu saya bilang, waktu mereka mengedor pintu rumah saudara mereka sendiri sesama orang Bethlehem, sesama keturunan Daud, mereka malah hanya dapat longoan kepala lalu bilang kami penuh. Saudara, dan artinya mereka ditolak. Menurut saya ketika Tuhan mau datang beritakan tentang kelahiran Yesus, datanglah sama orang Bethlehem. Biar kasih tahu mereka yang mereka tolak tadi. Waktu mengetuk pintu itu adalah raja atas segala raja, juru selamat. Biar mereka sadar saudara. Tapi Tuhan tidak datang kepada orang Bethlehem yang sedang rame, hiruk pikuk saudara. Tapi Tuhan datang kepada para gembala. Dan dengar baik, ini adalah peristiwa Natal pertama, peristiwa Natal yang original sekali saudara. Tanpa baju baru, tanpa sepatu baru, saudara para gembala tidak perlu mengganti tongkat gembalanya untuk datang menjenguk Yesus ketika dapat berita Natal itu. Dan inilah keoriginnya Natal. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, Natal adalah di mana ketika engkau membiarkan Kristus lahir dan membesar di hidup kita. Itu hakikat Natal yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat percakapan antara malaikat ketika melawat para gembala dengan dahsyat dan luar biasa. Saya bilang kenapa? Karena tadi ada kemuliaan Tuhan bersinar pada waktu itu. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, dengar kalimat pertama yang keluar sebagai pendahuluan untuk menyampaikan berita Natal kepada para gembala adalah kata jangan takut. Haleluya. Kata jangan takut mendahului berita kesukaan besar. Ulang. Kata jangan takut mendahului berita kesukaan besar.
Kenapa dikasih tahu jangan takut? Karena memang para gembala sedang ketakutan. Ayat sebelumnya kan, mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut, saya bilang ulang, Anda catat. Mendahului berita kesukaan besar. Artinya gini, berita kesukaan besar tidak akan dapat mendarat baik di hati orang yang penuh ketakutan. Jadi ketakutan adalah gap. Ketakutan adalah benteng, ketakutan adalah penghalang orang mengalami sukacita besar. Saudara, ini berita terhebat. Setelah berita ini tidak pernah ada berita terhebat dari berita ini. Karena ini berita keselamatan, saudara. Haleluya. Sebelumnya belum pernah ada berita sehebat berita ini. Itu sebabnya ini berkat bagi bangsa-bangsa, berkat bagi kita. Kadang berkat-berkat yang lain pun terhalang dapat mendarat benar di hidupan kita. Kenapa? Karena kita ini penuh kekhawatiran dan ketakutan. Saudara, ada 360 kali. Kira-kira Alkitab mencatat kata jangan takut, ada 360 kali. Jadi kalau dibagi per hari maka setiap hari mendapat jatah jangan takut. Saudara dengar, khotbah setiap hari orang Kristen adalah jangan takut. Karena kadang-kala hidup kita begitu, saudara. Kita mengaku beriman tapi sebenarnya ketakutan juga lebih besar melanda hidup kita. Kita baru habis berdoa, Tuhan pelihara, lindungi kami malam ini, tapi kemudian engkau takut, saudara. Kita berdoa bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita tahun 2021, tapi kita takut karena kita nggak ada kerjaan tahun 2021. Dengar baik, jangan takut adalah penghalang buat semua berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya di tahun 2021 lepaskan ketakutan. Haleluya, saudara harus punya iman yang besar menatap hari esok. Adalah hari penuh berkat dan kehebatan buat hidup kita. Karena takut itu sama dengan iman. Alkitab berkata apa yang kau imani kau dapat. Benar? Apa yang kau imani kau dapat. Tapi apa yang kau takuti pun engkau akan terima. Karena Ayub bilang ternyata apa yang kau takuti itulah yang menimpa aku. Jangan pernah takut. Orang hanya ada satu dalam hidupnya. Ada iman atau ada ketakutan. Kalau engkau takut engkau punya iman. Kalau engkau punya iman engkau pasti tidak ada ketakutan. Dan saya mau beritahu berita kesukaan besar adalah lepaskan diri dari ketakutan. Karena ada yang mendarat hidup kita yang lebih hebat. Apa itu? Berita kesukaan besar. Begini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, ini dia apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Saya bilang tidak ada berita kesukaan sebelum dan setelah berita ini. Ini kesukaan besar. Apa isi kesukaan besar itu? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa berita kesukaan besar? Berita kesukaan besar adalah telah lahir bagi kita juru selamat. Haleluya. Jadi berita kesukaan besar yang melampaui berita kesukaan manapun adalah berita keselamatan. Ini lebih besar dari janji diberkati berlimpah-limpah. Ini lebih besar dari janji diberi kesehatan yang luar biasa. Kenapa? Karena janji ini adalah janji dunia akhirat dalam hidup kita orang percaya. Karena belum semua orang benar, karena bukan semua orang yang ngalamin berita mujizat, disembuhkan, dijadikan kaya, lalu kemudian ending hidup mereka adalah masuk surga. Tapi kalau siapa yang menerima janji keselamatan, sudah pasti akhir hidup kita adalah masuk surga. Makanya inilah berita kesukaan besar. Lalu kata Alkitab begini, hari ini telah lahir juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 3 terjemahan Alkitab bahasa Inggris memakai kata hanya kepada kamu. Mu di sini adalah kata ganti orang kedua tunggal yang menunjuk kepada satu orang. Padahal yang mendengar berita ini adalah para gembala. Para gembala artinya banyak orang. Seharusnya kalau para malaikat mengerti bahasa, dia harus bilang hari ini terlahir pada kalian. Tapi Alkitab berkata, malaikat berkata, hari ini terlahir bagimu. Saudara, saya sudah lihat bagimu. Kata pribadi. Saudara tahu nggak? Saudara lagi dengar khotbah ini. Saudara lagi dengar khotbah pribadi. Saudara boleh duduk sama-sama. Tapi saudara dengar khotbah ini buat pribadi demi pribadi. Makanya tidak selalu orang datang di gereja lalu pulang dengan berkat yang sama, tidak. Padahal khotbahnya sama. Pendetanya sama. Puji-pujiannya sama.
Tapi kenapa ada dua orang berbeda pulang? Satu diberkati, satu enggak. Karena berkat itu pribadi. Siapa yang sungguh-sungguh secara pribadi diberkati. Siapa yang dengan khotbah tidur enggak diberkati. Haleluya. Jadi jangan tidur. Saya lihat, untung ada yang tidur. Susah sih kalau ucup khotbah ada yang tidur, susah. Halo? Keselamatan tuh pribadi, hari ini telah lahir bagimu. Para gembala beberapa orang gak percaya, gak selamat. Bagi yang mendengar, menerima selamat. Makanya Alkitab bilang dosa bapak, bapak tanggung. Dosa ibu, ibu tanggung. Dosa anak, anak tanggung. Biar lu anak pendeta, bapakmu gak nanggung dosa anaknya. Haleluya. Gak ada di Alkitab. Oh, selama saya masih umur sekian, dosa saya ditanggung emak saya. Ada pemahaman gereja, sebelum engkau baptis, dosamu masih ditanggung orang tua. Semeleketek. Gak ada. Haleluya. Makanya saya ingat kemarin kalau ada orang mau baptis, belum om, biar orang mama saya yang tanggung dosaku. Lu maling ayam, masa mamamu yang masuk penjara? Halo? Amin. Dosa harus tanggung sendiri. Kesalahan tanggung sendiri. Keselamatan pun harus ditangkap sendiri. Haleluya, gak ada tanggung-tanggungan. Dalam hal berita keselamatan gak ada tanggung-tanggungan. Makanya saya beritahu hari ini, saudara yang lagi berjuang buat anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat keluargamu, supaya mereka jadi seperti saudara yang setia untuk terima keselamatan. Kalau saudara gak mau dengar, saudara jangan sampai mundur iring Tuhan. Haleluya, kenapa? Selamat itu pribadi-pribadi. Lalu apa? Hubungannya orang percaya dengan orang yang belum percaya. Sementara kita ada beban, mereka juga diselamatkan. Apa kaitannya? Kaitanmu sebagai orang yang diselamatkan adalah engkau hanya dapat bersaksi. Haleluya. Menceritakan anugerah Tuhan. Menceritakan kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi bersaksilah buat orang yang belum selamat. Ceritakan tentang Yesus. Ajak mereka untuk mendengar dan mengalami anugerah. Selesai tugas kita. Dia percaya, dia gak percaya, dia terima, dia gak terima. Upah kita sudah kita dapat. Dari apa? Bersaksi tentang Yesus. Kenapa? Karena orang yang kemudian percaya atau tidak, itu persoalan Tuhan. Hello. Alkitab berkata, jika engkau mengaku Kristus anak Allah, bukan kamu yang bilang. Tapi ada roh dalam kamu yang menyatakan itu. Makanya kan bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita. Haleluya. Haleluya saudara-saudara. Berarti apa? Bukan berarti ketika saya bilang selamatmu sendiri, lu gereja sendiri. Kalau orang lain di rumahmu gak mau gereja, gereja sendiri. Lalu apa sih yang bisa bersaksi? Bersaksi. Tapi sebatas itu engkau gak perlu sakit hati kalau dia gak pernah datang gereja. Kalau engkau rasa dia orang yang kau cintai, gumuli dia dengan doa saudara. Tapi engkau jangan sampai mundur, kenapa? Selamat itu pribadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Yuk ayat selanjutnya. Kita eksposisi ini. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Lampin dan palungan menunjukkan ciri-ciri kandang. Makanya benar dia lahir di kandang. Ayat 13 dengar baik-baik ini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Apa? Sejumlah besar. Siapa itu? Bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang saya mau garis bawahi Anda lihat itu perayaan Natal pertama. Yang menyanyikan lagu itu bukan manusia. Yang nyanyikan lagu kemuliaan itu siapa? Malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Haleluya. Jadi ini paduan suara surga yang datang. Saya pikir kalau paduan suara ini yang nyanyi saudara luar biasa. Saudara pernah dengar gak mereka nyanyi? Saya tahu apa yang mereka nyanyikan, cuma saya belum dengar. Yang mereka katakan dinyanyi itu adalah begini, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Cuman adanya saya gak tahu saudara.
Apakah ada seriosa atau tidak saya nggak ngerti saudara. Ya, nanti jemaat Obaja harus latihan paduan suara ya. Harusnya Natal kemarin ada paduan suara saudara. Ada pelatih kita yang jebolan sekolah musik sudah gatel mau latihan saudara. Cuman COVID katanya saudara. Saya bilang kamu latihan sendiri gimana? Nggak bisa. Haleluya. Oke, tahun depan kita berdoa COVID selesai, Obaja punya paduan suara yang terbaik. Yang nyanyi siapa? Malaikat. Anda dengar pesan ini. Yang merayakan Natal pertama itu malaikat. Apa yang dirayakan? Keselamatan yang datang di dunia. Saya ulangin, apa yang dirayakan para malaikat dan para bala tentara sorga? Sebuah syukur terhadap keselamatan yang diterbitkan, yang ada. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, siapa yang diselamatkan? Saya dan saudara, benar? Haleluya. Mari kita lihat cerita ini. Kalau kita tidak sehebat bersyukur seperti malaikat, kita malu sama dia. Saya ulang. Kalau kita tidak bersyukur sehebat malaikat dan bala tentara sorga itu, mengucap syukur, menyanyi, memuji, malu kita. Kenapa? Saya bilang mereka menyanyi karena berita keselamatan. Kita harusnya menyanyi sehebat mereka karena kita mengalami keselamatan. Kenapa kita malu sama malaikat? Dengar ya, malaikat itu bukan objek keselamatan, benar nggak? Yang objek keselamatan siapa? Kita manusia. Yesus gak pernah dikirim ke dunia mati di salib buat malaikat, nggak ada. Yesus datang ke dunia mati di salib buat saya dan saudara alias manusia. Malaikat gak diselamatkan. Haleluya. Makanya Tuhan gak pernah mati buat malaikat-malaikat yang berkhianat ngikutin Lucifer. Gak perlu, mereka kita sudah tahu pada saat tertentu mereka masuk neraka. Gak ada. Tapi Tuhan berjuang buat siapa? Buat kita yang digoda-goda, yang ditarik-tarik, yang dipanggil-panggil para malaikat jahat untuk masuk neraka. Kita diselamatkan dengan matinya Yesus, saudara. Jadi dengar saya ulang, dia itu mati buat saya dan saudara dan bukan para malaikat. Tapi Natal pertama, malaikat yang menunjukkan bagaimana cara bersyukur terhadap keselamatan. Ngerti gak maksud saya saudara? Maksud saya gini, kalau engkau di hidupmu sekarang tidak lebih bersyukur lebih daripada malaikat, kita malu sama malaikat. Kita aja diselamatkan saudara. Berarti gini, tahun 2021, letakkan kualitas ucapan syukur saudara pada mengerti bahwa engkau telah diselamatkan. Engkau mau syukur karena apa? Karena selamat, bukan karena kaya. Engkau mau syukur karena apa? Karena aku dipindahkan dari neraka kepada sorga. Itu kita syukurkan. Di 2021 jalanlah dengan ini. Karena letak mengucap syukur terbesar, motivasinya adalah, atau dasarnya adalah karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya engkau akan kuat iman dan kuat imun. Kalau kualitas bersyukur saudara di 2021, engkau dasarkan pada keselamatan. Saya percaya engkau tidak akan jadi orang Kristen yang mengeluh. Hanya karena mungkin 2021 engkau jadi miskin atau gak punya apa-apa. Kenapa? Karena letak bersyukurku bukan karena aku kaya kok. Tapi karena aku diselamatkan Tuhan. Dan dengan orang-orang yang bersyukur, yang hilangkan ketakutan, berpotensi diberkati Tuhan lebih hebat, dahsyat, dan luar biasa. Karena Alkitab berkata begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Karena ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Mazmur bilang, dan bergembiralah karena Tuhan. Karena dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya sampai lupa ayatnya ada di mana. Tapi ini hadiah 17 tahun ketika saya umur 17 tahun. Ada anak pendeta yang kirim, ini ayat buat hari ulang tahun. Saya ingat sampai sekarang. Dan bersukacitalah karena Tuhan, bergembiralah. Maka dia berikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, apa yang gagal dari yang kita bisa raih di 2001 ketika kita tidak kuat bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita belajar dari berita kelahiran ini. Malaikat memuji Tuhan, sorak-sorai, sukacita. Kenapa? Karena ada berita keselamatan. Kita bersukacita bukan karena berita keselamatan, tapi karena kita diselamatkan. Haleluya. Bedakan dengan mendengar berita dan mengalami berita. Haleluya. Luar biasa. Terus saudara. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka,
Ternyata ibadah selesai juga ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, siapa mereka? Para gembala. Anda datang minggu depannya kita cerita orang Majus, karena orang gembala ini kan orang-orang pekerjaan hina, nggak dianggap, orang rendah. Lalu Tuhan hanya datang dan peduli, hanya enggak. Nanti orang Majus, orang-orang intelektual, saudara. Marilah dengar baik-baik ini. Meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala itu berkata, seorang kepada yang lain. Gini katanya. Marilah kita pergi kemana? Kenapa ke Bethlehem? Karena Tuhan bilang di Bethlehem lahir juru selamat. Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Oke, saya baca ulang. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sama-sama. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Siapa yang bilang ada kesukaan besar? Siapa yang ngomong? Malaikat. Lalu para gembala bilang di sini siapa? Yang diberitahukan harusnya yang diberitahukan malaikat dong. Ya toh? Tapi kok dia bilang yang diberitahukan Tuhan? Ngerti nggak? Haleluya. Apa yang diberitakan malaikat? Diimani para gembala. Itu berita Tuhan. Kami cuman malaikat. Yang engkau sedang lihat di sini cuman malaikat. Cuman pemberita. Tapi kalau gembala hebat, para gembala bilang apa yang diberitakan Tuhan. Anda kalau dengar khotbah, engkau harus imani itu berita surga. Bukan berita gembala doang. Hei, engkau kalau dengar khotbah, yakini itu berita surga buat hidup kita. Lihat para gembala, mari kita ke sana. Kita lihat apa yang terjadi seperti yang diberitakan Tuhan. Itu iman, saudara. Kalau orang Kristen semua begini, maka dia tidak akan terjadi orang yang ngapain tuh pendeta ngomong begitu? Ngapain dia ngomong begitu? Duit lagi dia itu ngomong. Saudara, itu pendeta itu. Saya baru gak kebaktian seminggu, dia udah bilang jangan-jangan gak kebaktian. Kalau dia lihat itu pendeta, bukan pendeta tapi melihat itu berita Tuhan, gak akan gitu. Dia akan gini, Tuhan terima kasih saya minggu lalu gak kebaktian. Padahal saya bisa datang kebaktian. Itu pendeta sudah ngomong, saya tahu itu dari Tuhan bukan dari pendeta. Haleluya. Begitu saudara. Ya beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. 2021 harus jadikan tahun kedewasaan kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi. Teman-teman kita pergi. Lihat apa yang Tuhan ngomong tadi. Yang ngomong malaikat. Haleluya. Yang diberitahukan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka lambat-lambat gitu. Lalu mereka jalan-jalan saja. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Kalau dengar firman cepat. Hei, kalau dengar firman cepat. Dengar firman, bentar, tidur dulu. Saudara, kadang berkat yang harusnya kita terima karena kita nggak cepet, kita nggak dapat orang lain terima. Iya. Ada di Silo orang Medan kalau kita terlambat bangun berkat dipatok ayam. Jangan kau terlambat bangun, berkatmu dipatok ayam. Haleluya. Tahu nggak tuh talenta? Talenta, tahu nggak cerita talenta? Ada tersirat di sana kalau kita nggak kerja benar buat Tuhan, nggak kerja buat Tuhan, nggak lakuin yang Tuhan bilang kamu kembangkan, nggak lakuin. Tuhan bilang ambillah daripadanya dan berikan kepada yang punya. Malah kehilangan dia Bapak Ibu. Halo? Kalau engkau mau mau bertumbuh dewasa, semakin dewasa 21. Dengar firman,
Biar malaikat yang ngomong, dengar itu Tuhan ngomong. Cepat. Haleluya. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Saudara-saudara, mereka itu ada arena penggembalaan, area penggembalaan. Karena melepas domba-domba kan harus di tempat yang benar-benar ada rumput dan sebagainya kan. Enggak sembarangan lepas. Apalagi harus ditinggal bermalam. Mereka harus ada tempat yang dikhususkan. Saudara-saudara, tempat yang dikhususkan ini jauh dengan tempat di mana Yesus lahir. Bukan berarti lahir juru selamatmu di kandang, kandangnya sebelah situ. Enggak. Itu menurut tafsiran ada 2,2 kilometer jauhnya. Jauh enggak jauh saudara-saudara ya. Cuma 2 kilometer ya 2000 meter sekian saudara ya. Kira-kira ya kalau saya salah berarti, kalau saya enggak salah berarti benar ya. Kan kalau enggak salah benar dong ya. Mudah-mudahan enggak salah ya, berharap benar. Begitu. Jadi jalan kaki dia. Cuman kalau ditarik garis lurus, kalau cuman candulan lewat-lewat. Ya, mana orang candulan? Jadi kalau orang candulan waktu ibadah jangan sampai nggak datang karena ini lebih jauh. Haleluya. Itu Maria waktu kecil begitu. Susah diatur. Tapi nanti besar dia gampang diatur. Haleluya. Amin. Ada yang kecil gampang diatur. Wah, sudah besar susah diatur saudara. Bahaya ini saudara ya. Lihat Beben dari kecil gampang diatur, besar lebih mudah. Puji Tuhan ya Ben. Beben ngalahin bapaknya ya. Puji Tuhan. Oke. Haleluya. Sampai di mana tadi? Cepat-cepat. Jangan lama-lama. Haleluya. Lot dan keluargamu. Larilah ke pegunungan, jangan tinggal situ. Jangan berjalan dan menoleh ke belakang. Lot lari pegang anaknya, lari. Alkitab berkata, maka istri Lot berjalan di belakang Lot. Disuruh lari dia berjalan. Masih ada nyantol di pikiran dia. Aduh, ada babi yang belum saya potong di sana, kenapa Tuhan sudah bikin saya lari ke sini? Aduh Tuhan, harta saya itu aduh banyak sekali Tuhan. Aduh, dia toleh ke belakang. Jadilah dia tiang garam. Kalau tiang Monas masih kita boleh lihat. Tiang garam. Haleluya. Kalau disuruh cepat-cepat. Firman Allah itu harus direaksikan cepat. Haleluya. Jangan lama-lama, rugi kita. Haleluya. Oke, terus. Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka bersaksi kepada Yusuf dan Maria. Bahwa kami dapat ketemu siapa? Malaikat. Kami mendengar apa? Nyanyian surga. Kami dapat suara, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu. Mari kita ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya apa? Heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Heran. Bagi orang-orang yang hadir pada waktu itu, Maria dan Yusuf termasuk, itu berita tadi bagi para gembala yang kita ngomongin tadi. Itu berita heran, wow, luar biasa. Saya katakan, sedangkan orang dengar cerita kesaksian para gembala sudah hebat. Bagaimana gembala yang mengalami berita lawatan itu? Saudara di 2021 jangan jadi orang yang hanya terheran-heran dengan kuasa Tuhan. Tapi engkau harus jadi orang yang mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan di saudara. Supaya orang lain dengar heran tapi engkau lebih berbahagia karena engkau mengalami keheranan itu. Haleluya, itu para gembala. Orang hanya bilang, aduh luar biasa kamu ini. Dapat lawatan 2021 engkau jangan jadi penonton. Engkau harus jadi yang dilawat Tuhan. Haleluya. Engkau harus jadi yang diberkati Tuhan. Jangan hanya nonton orang diberkati Tuhan. Haleluya. Engkau bilang, memang Allah kita hebat. Lihat brur diberkati rumah di mana-mana. Tanya, lu dapat kagak? Hello. Amin. Engkau boleh gak muji? Tapi Tuhan, kapan aku Tuhan? Nyanyinya. Kalau lain ditolong, beta juga
Itu saking lamanya gak dapat seperti tetangganya, jadi nyanyi gitu terus. Haleluya. Semua orang terkagum-kagum, tapi yang lebih kagum harus yang nikmatin berkat Tuhan. Ayat 18, ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu. Perkara apa coba? Perkara tadi, peristiwa perjumpaan para malaikat dengan orang gembala. Menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Waktu Yesus hilang 12 tahun pada satu perayaan di Bait Suci, rame pada waktu itu dan ketika itu Yesus hilang di kerumunan banyak orang. Yusuf Maria sudah pulang ke kampung, ke tempat tinggal mereka. Yesus tertinggal di Bait Suci dan bercakap-cakap dengan para imam ahli Taurat. Hebat sekali. Lalu kemudian Yusuf Maria datang balik lagi, lihat Yesus sedang bercerita. Waktu Maria lihat cerita ini, peristiwa ini, Alkitab tulis begini. Maka Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Waktu peristiwa di Kana kehabisan anggur. Ibu Yesus berbilang sama siapa? Sama anaknya, sama Yesus. Kehabisan anggur nih pesta, nanti malu nih tukang pesta. Buatlah sesuatu. Dia bilang waktuku belum tiba ibu. Tapi ketika dia berbuat itu, Alkitab bilang, Maria menyimpan itu dalam hatinya. Kalau saya ke belakang kemarin saya khotbah, kenapa Tuhan milih Maria sama Yusuf? Karena Maria punya model suka menyimpan hal-hal rohani di hidupnya. Apa yang dia simpan? Peristiwa Allah bertemu para gembala. Peristiwa tentang Yesus berbicara firman dengan para ahli Taurat. Mujizat itu kerjakan, dia simpan. Saya tanya, saudara simpan apa di hati? Dia nggak simpan dendam buat Herodes. Dia nggak simpan dendam buat Kaisar Agustus yang bunuh anak-anak 12 tahun dengan incaran anaknya harus mati. Bukan itu yang dia ingat, kenapa jahatnya si Firaun ini, si Herodes ini membunuh anak-anak. Jahat, tapi bukan itu yang dia simpan. Apa yang dia simpan? Maria hebat karena menyimpan perkara-perkara rohani di hidupnya. Saudara mau diberkati 2021, kalau hatimu belum kuat menyimpan hal rohani, ini dulu yang Anda perbaiki baru engkau diberkati Tuhan. Karena kadang Tuhan gak cepat-cepat memberikan berkat sebelum hidupmu, hatimu dibersihkan Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan gak mau mengkamiri berkat Allah dengan dendam, dengan kepahitan kita, gak bisa. Tapi kalau kita menyimpan firman, Alkitab berkata, Daud bilang, dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu Tuhan. Maria simpan. Ayo jemaat Tuhan, kita keluarga rumah tangga, raih berkat ini. Ibu-ibu simpan firman. Tahun ini harus tahun kita melepaskan sakit hati, melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan. Jangan dibawa, jangan dibawa. Tinggalkan, jangan dibawa. Haleluya. Masuk tahun ini dengan hati kita yang dipulihkan. Seperti Maria menyimpan hal yang indah, yang hebat, luar biasa. Ayat terakhir, saudara. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah karena apa? Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sama-sama semua. 2, 3. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya sesuai. Sesuai. Sesuai apa? Sesuai firman. Sesuai yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat. Yang terjadi sama dengan yang dikatakan. Dengar, kalau Tuhan berfirman, Tuhan gak pernah menggagahi firmannya. Tuhan gak pernah diingkar dengan firmannya. Apa yang kita dengar dari janji-janji Allah, kalau kita taati itu, kita akan dapat sesuai dengan perkataannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Yuk, mau nggak jadi orang Kristen yang mengalami kesesuaian firman di 2021? Jadilah orang Kristen yang mengalami kesesuaian firman. Jangan ada firman, damai sejahtera bersamamu. Lu berantem. Kalau ada firman engkau pasti ngalamin sukacita. Jadikan itu pengalaman hidupmu besok. Haleluya. Kesesuaian firman. Ayo kembali ini, terakhir ini. Kenapa mereka ngalamin kesesuaian firman? Waktu firman datang di padang rumput itu, di tempat penggembalaan domba, yang jauhnya 2,2 kilometer, anggap saja begitu cuma tafsiran. Dengar baik, ada firman, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, engkau akan temui dia di bukit lampir, ada dibaringkan di palungan. Oh itu firman, itu firman. Iya itu firman ya, itu firman. Lalu dengar baik, para gembala itu dikatakan tadi, mereka kan cepat-cepat datang. Waktu mereka cepat-cepat datang, artinya mereka tuh melakukan tuh firman. Haleluya. Ketika mereka sampai di sana, apa yang mereka lihat sesuai firman. Pengalaman ini terjadi karena mereka mau melangkahkan kaki sepanjang 2,2 kilometer datang ke kandang Betlehem. Artinya apa? Orang-orang yang akan menemui kesesuaian janji firman Allah kalau mereka melakukan firman itu sendiri. Kita gagal kenapa? Karena kita gak lakuin firman. Kita hanya sampai di hebat mendengar tapi gak hebat melakukan. Makanya kita gak ngalamin kesesuaian firman di tempat ini dengan apa yang akan kita lihat nanti. Mudah-mudahan saudara paham di awal tahun ini khotbah ini. Khotbah ini hanya berawal dari cerita ini. Tapi ini adalah kekuatan-kekuatan yang kita akan munculkan dari kebenaran Tuhan. Untuk kita pakai menjejaki hidup di tahun 2021 ini. Haleluya. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Dengar, tidak ada rancangan Tuhan yang jahat atas kita, nggak ada. Bahkan Alkitab berkata rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan tidak ada rancangan yang gagal. Wow, luar biasa, haleluya. Tidak ada yang gagal, yang percaya katakan amin. Tidak ada yang gagal, cuman kalau itu gagal bukan Tuhan yang gagal, kita gagal meraihnya. Gagal mendapatkannya, gagal berdiri. Engkau jauh dari kepantasan menerima berkat-berkat janji Allah, kesesuaian firman itu. Jauh. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ini baru hari ketiga kita ada di tahun 2021. Ini rahasia kita membenahi perlahan demi perlahan cara hidup kita. Engkau ada dan saya adalah gembala-gembala secara rohani di akhir zaman ini. Dengar baik. Dengar baik. Dengar baik ini. Tuhanmu akan menyampaikan firman untuk sebuah kebaikan hidup kita di tahun 2021. Berdirilah saudara dan saya sebagai gembala-gembala akhir zaman. Di mana siapapun yang menyampaikan firman, engkau berkata itu dari Tuhan. Tuhan yang ngomong ini. Waktu engkau mendengarnya, engkau harus keluar tinggalkan. Mungkin para gembala pikir aku tinggalkan kambing domba saya. Tapi demi firman mereka datang. Saudara lakukan apa yang kau dengar dari firman Allah. Dan engkau akan menikmati kesesuaian firman dengan pengalaman hidup saudara. Saya ulang, kau akan mengalami kesesuaian firman dengan hidup saudara. Terima kasih. Maukah engkau bersyukur hari ini kepada Tuhan? Hari ini ada perjamuan kudus. Inilah inti dari pengorbanan Tuhan, yaitu keselamatan buat saya dan saudara. Maukah engkau bernyanyi, berglori, bersukacita di hidupmu? Bawa itu di tahun 2021.
Karena malaikat saja yang gak diselamatkan, mereka memuliakan Allah. Masakan engkau diselamatkan, engkau kurang berterima kasih sama Tuhan? Masakan engkau Tuhan berikan nyawanya, engkau gak mau berkorban bagi Tuhan? Dia beri nyawa, saudara-saudara. Apa yang Tuhan tuntut daripada kita tidak sehebat dari yang Dia sudah beri buat hidup kita. Terima kasih. Bilang terima kasih buat Tuhan. Bilang terima kasih buat Tuhan. Naikkan sukacitamu karena engkau diselamatkan oleh Tuhan. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu Tuhan. Karena ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuh sukacitaku. Saya mengundang para pelayan Tuhan Perjamuan Kudus untuk datang ke depan. Kita mau melayani Perjamuan Kudus ini dan jemaat Tuhan saya undang berdiri semua. Ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bapa kami di surga, berkatilah perjamuan kudus kami, roti, anggur, bicara tubuh dan darah-Mu dikuduskan. Dan khasiatnya akan menjadi bahagian hidup kami. Sakit sembuh, lemah kuat, bimbang ditetapkan. Bahkan kesalahan kami diampuni Tuhan. Bapa di surga, pakai kami para pelayan-pelayan Tuhan. Layakan, kuduskan kami untuk melayani sakramen ini. Kami melayaninya dengan iman di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oh, darah-Mu Yesus bebaskan. Oh, darah-Mu Yesus sucikan aku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi, bagimu, ku memuji nama-Mu karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, yeah.
ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, segala kepujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersuka cita, kami memuliakan Allah. Kami bertempik sorak karena kemuliaan besar telah terjadi hari ini. Hari ini keselamatan Tuhan dalam hidupan kami. Hari ini Engkau berkarya, Engkau lahir. Hari ini Engkau bertumbuh mendewasa dalam hidup kami. Hari ini kami alamin mujizat. Hari ini kami percaya pembelaan ajaib Tuhan ada bersama kami. Jemaat Tuhan, pegang roti dengan tangan kananmu sebelum makan. Engkau angkat dengan iman Bapa di surga. Roti bicara tubuhmu yang di dalamnya adalah bilur-bilurmu. Kami percaya saat kami menikmati ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Engkau menyucikan hidup kami, tubuh kami Tuhan. Engkau tabib, Engkau dokter, Engkau segala-galanya. Kami percaya Engkau sudah mati bagi kami dalam hal ini pula. Penderitaan badani apapun, Engkau sudah memikulnya di Kalvari. Terpujilah Engkau Bapa. Dengar firman sebelum makan. Kuteruskan kepadamu hari ini, kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti sesudah makan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Engkau mengangkat semua beban badani kami. Engkau menahan derita sakit demi kami Tuhan, supaya kami lewat dari semua penderitaan-penderitaan ini. Dan ini kan terjadi buat hidup kami di tahun 2021 buat hidup kami. Persiapkan cawan anggurmu. Haleluya. Pegang dengan tangan kananmu dan angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, segala pelanggaran, kesalahan dan dosa kami Tuhan ampuni. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, berkenan di hadapan Allah. Kuasa darah-Mu ini Tuhan yang telah membasuh sekujur hidup kami, dan kami kudus bersih di hadapan Tuhan. Kan kami beritakan cerita keselamatan ini kemanapun kami ada. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang besar. Kita nyanyikan refnya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Oh, darah-Mu Yesus, sucikan. Kalau ada yang mau dibantu doa secara khusus, atau yang mau mengembalikan milik Tuhan yang berdoakan, kau datang dengan iman. Sebelum kita akhiri ibadah kita dan kita kembali dengan membawa berkat Tuhan. Yesus, buatlah daku.
pujian, beri tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Akhirnya Tuhan, kami akan kembali membawa setiap janji-janji Tuhan yang kami terima dari ibadah ini. Janji diberkati dalam waktu kami memuliakan Allah. Bahwa Engkau mau duduk di atas setiap puji-pujian yang kami sampaikan dari hati kami. Dan kami percaya orang yang memuji Tuhan akan diberkati Tuhan. Kami bawa janji dari firman yang kami dengar. Firman ya dan amin. Perkataan-Mu sendiri atas hidup kami. Dan kami bawa janji perjamuan ini Tuhan. Perjamuan Asah Kudus yang memberikan kami kekuatan kemampuan. Kami semua yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Tidak ada yang pulang kosong, percuma, semua dijamah dan mendapat lawatan secara khusus, secara pribadi dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah ucapan syukur dan doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan gereja kami dalam tangan Tuhan, GPD Obajain dalam tangan Allah. Engkau pemimpin, Engkau kepala gereja kami Tuhan. Kami serahkan gereja kami di sepanjang tahun berjalan ini. Sebagai Tuhan pelihara kami di hari yang kemarin, di tahun yang lalu. Tahun ini juga tahun pemeliharaan Allah yang hebat buat hidup kami. Semakin menjangkau ada banyak jiwa. Dan jadikan jemaat-jemaat Tuhan di sini jemaat-jemaat yang militan. Yang dapat menceritakan anugerah Tuhan hebat atas mereka. Terpujilah Engkau Bapa, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dari ibadah pertama, sesi kedua ini. Semua yang mengambil bagian diberkati oleh Allah dari tempat maha tinggi. Kami sudah berdoa Tuhan, kami akhiri ibadah kami siang ini mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menyerahkan langkah pulang setiap jemaat Tuhan dari tempat ini sampai ke rumah masing-masing dengan segala selamat yang dari Tuhan. Akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah segala berkat-berkat, anugerah, damai, sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai sekalian kita, yang taat, yang setia dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Selamat siang, selamat tahun baru. Sampai jumpa lagi di hari yang akan datang, ibadah-ibadah kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.